Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi yang mati ini suwe-suwe kan ya suwe-suwe itu kan. Mungkin umur suwe-suwe lorong. Lalu mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga, dia ya tahu keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah, ya Allah kalau kepen umur panjang. Enggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua, untungnya wis rono tua nono. Disuguhi kurma ben apa? Anggur tunggus wabang sing mateng. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten tidur. Dene kuwatir meler. Jadi pengiran ora dijawab. Ana satu wong tua. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah tidur. Terus akhirnya alami mau Gusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok lha opo? Santri ra duwe putu bosen rumah, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga wis biasa. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja Pak Re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li, wa tawafani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik, matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran, kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Paham gitu, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, wong ono pengajian kok ora tokono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing ra teko malah wis nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong ngurmat anak. Lho ini saya kiai lho, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih, saya wong sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngurmat anake nggih saya iku wis sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ikhya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu, dan saya berani ngomong di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, buatan terima kiai, buatan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti angger kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom, awake kekar, gua pacul, tenang ya, ana suwang ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Berarti pemuda-pemuda tadi yang melak ngaji kan, ya Rasulullah, canommu cek kurang ajar. Gue senom kuat, awake cek gak gelem ngaji. Cek rugi nih om Ikono Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak tahu ajaran. Lu itu nabi, malah saya tambah yakin. Jadi Nabi Muhammad nabi benar. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, tidak kiai, tidak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede, ngomongnya itu butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti ego juga ngalim takdir.
Apa sing rapati Gus rapati ngalim tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo cokon melok-melok lek malah ra aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bono. Terus dia mau angkel ambek awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi bono. Semenjak niku terus dalail dadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail foto setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa nopo tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu-gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia senang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saking malaikat menyang agak diharamno. Saking malaikat begini, kita-kita ini kan misalnya tahu falak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad, orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya, minggu kiamat 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini ya Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sa'ban beda-beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai pidato kan hanya cerita, lo nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data Sa'ban salah sina yoman. Ya tapi salah sina yoman yang awal Sa'ban itu besok. Paham ya? Yo enggak loh. Paham Mas Abu ya? Salah sina yoman Sa'ban jebule sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bah raposo bah poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat iki dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan saking malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang lu cocok kok. Mergo ya mergo ora usah foto niku maksudnya. Mergo ora usah apa? Foto. Ya karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ya baik cerita ilmiah ini masih cerita sahabat. Termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi diperhitungan. Wong seneng sing haram-haram foto seneng. Mergo wes ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram mbok lakoni. Kowe poso untuk dosa. Wes poso untuk dosa. Aku ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kados Ibnu Abbas Ibnu Umar debat.
Sebagian sahabat darani, Yaumus Syak tetap pasani wae. Piye wae Yaumus Syak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan daripada faktanya Yaumus Syak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bolak balik sing dalane keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa, pangeran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas sapa ora. Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina Yaumus Syak. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari nopo. Nah bolak-balik dua pendapat ekstrim di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan, mereka untuk pendapat loro. Paham ya? Agak tunggal itu tengah-tengah mereka ramelok debat. Nah terus orang ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka yang dua adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis. Ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus Syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat itu sudah berdebat. Dan globalin malik yang cerita kitabnya. Jadi Khatib bin Abi Balta'a itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang roh rasane dadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalimno wong tahqiq, ya ora ana wong alim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong alim tahqiq kan. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong umpama mondok salaf lah tetep alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tangga. Misalnya kalau rukun ya ora alim tahqiq ya ora ijazah. Bukan kok Banyuwangi terus go bojo ya. Yang ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira dong enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok ikut bisa maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan pokoknya sholat madhep ngulon, kita nak salam yang ngalor sih ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta'a dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta'a bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Wan yo repot. Pas aku dolan ning kanca, pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo dari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngendari data blojo karuan. Timbang itu mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya separatus setan hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok ngaku. Jajal muncul tengah pintu esuk keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Jebule plesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak ning mustajab donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kuwatir ngadep ngono. Ya itu kan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata.
Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat. Tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Baltaah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Ketika sama jadi kiai, di satu sisi pelaturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran, teman kudu diboyong. Nah, tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai, tak ada yang kiai bendadani uang, nggak mau ngambil bendadani malah boyong, rasa bendadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani, mesti paradoksnya di situ. Lah Gus, pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rahasia kia. Ya. Saya ini kecil, saya mondok di pondok besar. Itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Gus, betul teng pondok maling. Mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula tukang nyolong. Dadi kula pondokno ben mari. Lah nek jenengan boyong ya terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh pun ngertos Gus, tak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondokno ben mari. Iya, ora cukup. Kan enggak mungkin pondok tanpa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang alami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di kalau tertakan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jenengan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan had. Dia tegakkan apa? Had. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi gitu. Fakih fala ahzan, fakih fala abdi, wa umati tu kauben asurikum. Lu aku rasu sapi, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok ning ngarepku, kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu, ya gampang tuh ya Rasulullah, ya usah diketok. Sahabat ya nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon ora usah diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultanusu'in ini kula waca ge. Zakat sultanusu'in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Loh, nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro, zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa kerusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar
tok kudu diilang isih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Lah ngono jan itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang terang. Lah paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi Nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika ikut orang ngetok, Nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sih nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan jenengan ngoten rasa mawon rasa diket. Ketok. Aduh, itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah orang hukum. Tapi hukuman itu iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos ndak jadi. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ono hukume edian lho. Tapi aku mergata. Itu serana contohnya. Kecuali cerita-cerita di kota-kota gede semua edan-edan itu. Wah, aku rano pembaraan yang melalui kulon itu ngalim ini cek kalah be konco kulon. Gus kulon nak ngalim kalah be jenengan Gus. Tapi nak guyonan hukum tetep pinter kulon. Dia sauri-uripe ngaji be kulon. Tapi nak urusan guyonan hukum menang dia nih. Manjan orang ngalim baru teki akeh. Ini nanti tangkap kulon. Gus jenengan tak bedai. Nak iso lho Gus. Nak ngalim kalau ngakoni kalah. Saya nak iso jawab nih gitu. Dosa nopo sing Allah yo ora seneng, setan yo ora seneng. Umumnya dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jadi nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah yo ora seneng, setan yo ora apa. Ora aja. Jadi dia nang contoh dosa sing Allah yo ora seneng, setan. Wah aneh kan. Oh, bodoh itu. Iku nyelingkuhi. Iku Allah yo ora seneng piye zina. Setan yo ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki terus mulane minuman keras nak diombe wonge mati ditekek setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng. Ngombe dipek. Mulane hukumane berat biasane mati ya. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng biasane setan nulung. Iki lah yo ora nulung mergo mangkel minumane dientek. Saya kok apa lho tekam ya Gusti orang alim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyarano kula. Kok Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh teman-teman ora enak. Ora enak. Mau ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soale biasa-biasa wae kok tetap awar kula santai Gus. Semoga jare nak soleh nemen keluargane awar Nabi meriang gitu maksudnya. Wah sumpah aku dilak-diluk terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh yo nemen-nemen gitu. Ngajar kira-kira. Jadi ini wijine rasional urusan ngono. Omong kita pe blogger tapi nak urusan ngono dene. Ya muga-muga rezeki utak ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama ndak harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi berkonco-konco nggak umrah lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, merasakan umrah bolak-balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang nih Quran dimulai tuh bil orang pertama yang kon moco. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang cerita liane ilmiah.
Lagi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di juhura kalian naskar-naskar. Nah, kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga makanya. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Cara sing belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar bahwa kemudian wajib haji, nak ditekbir wajib ini gue ya kayak kalau mari kadang mari wah ya repot kalau itu cara melarat malah enak mikir kasih kadang ditekbir mampu nopo nah rukin kalau tak wah keluar kepikiran belas karena wajib oh segala pikir gowo tapi memang ya kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul, itu berdoanya Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Kemarin jodongano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris, paham ya, sing dudo-dudo ya ben nang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek sing kiai-kiai ngoten wae ono ae dongane. Buka toko ben laris. Istiwa, si bebas, wae akad lagi bopo kok. Soe wae ono cara-carane mbok piye? Mungkin sih ra ditoko kok carane. Ana-ana. Mulane kula nyuwun tenan, kula bola-bali. Wah jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Kula iki mbuh metu suwane. Mudhe tok nganti tani wae recep mulai nyoro tenan kula. Nek kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Itu teng kawasan Sedan. Itu keputusan itu haflah akhir sana ini Mudang Pulau kan pidato itu kata itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau itu hasan. Panitiane sowanku. Niku Gus, wae jenengan kiai-kiai pun persona jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok kon duduk keputusan kiai malah lucu to kira. Aku kiai jadi ra wajib duduk keputusan apa? Apa ki panitia waduh yo selalu. Itu lagi tenang aja berguyon. Aku itu kiai yo coba intimidasi keputusane napa? Kiai. Dikandakno ning para kiai sing mutusno dari Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu mbek ketua iki. Wah aja teh cangkem. Wah aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben wis piye ben ngomong kene untuk barokah ngalimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman-teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nek sing kados kula niku ampun diundang. Dibang sampean kecewa. Ngono kula balik. Wingi tamu ke situ foto. Gus niki kudu jenengan pidato mesti kudu. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti.
Zaman tua ya, nah, bodoh aku nuruti gue ya moro-moro masuk kok. Itu aneh-aneh. Aduh, kon ngergani aku dari situ bodoh Rembang Wadul. Lah aku nuruti gue ya aduh moro ning gono. Lah nek mentolong ngel-ngelo Kiai Imam. Mboten Gus, mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rukin ngomong apa ya percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rugen, Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasu-suwi kan ya rasu-suwi itu kes. Mungkin umur suwi-suwi lorong. Tuhan itu mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga, dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah, ya Allah kalau kepengen umur panjang. Enggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua, untungnya wis rono, tua nuno. Disuguhi kurma ben apa? Anggur sungguh wabang sing mateng. Tiap dipangan meler-meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler. Jadi pengiran ora dijawab. Ono satu wong tua. Ora ono untune mangan apa? Anggur ono aire to. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah kok situ. Terus akhirnya alami mau Gusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok lha opo? Santri ra duwe putu bosen ngrumat, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga wis ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja Pak Re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ahini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga. Ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran. Kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu. Terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim itu sanadnya juga ada mutasil amat karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan itu ada solusi pembatal hukum, yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang, itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung wafi duka, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan ketok ngoten ketok sumpah ketok apa? Nabi cerita walakin ta'afu bainakum terus njare korbane. Ya Rasulullah dimakni kula bebas no. Sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa adha'um ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Terus lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya
Rasulullah kiamat zaman sugeng. Itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah.